Assalamualaikum. Selamat siang Pak. Ya, Gimana kabarnya? alhamdulillah. Mas Najib, Mas Galih, Mas Zaki. Alhamdulillah Pak, saya sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya terima kasih atas kehadiran dari saudara-saudara sekalian. Alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Alfian Iza, Nila Elvian, selaku mediator yang telah ditunjuk dan disepakati oleh para saudara, dan dengan ini saya sebagai mediator akan mendampingi saudara dalam menyelesaikan suatu perkara ini. Nah, namun perlu saya tegaskan, saudara, saya di sini tidak mempunyai kewenangan ya untuk memutus atau menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Saya juga tidak akan memihak salah satu di antara saudara di sini. Jadi tugas saya sebagai mediator itu hanya membantu proses komunikasi agar para saudara juga dapat menemukan solusi yang terbaik bagi permasalahan ini. Gimana para saudara? Bapak Najib, Bapak Zaki, Bapak Galih bisa dipahami? Bisa Pak. Baik, jadi sebelum masuk ke proses mediasi, alangkah baiknya saya sebagai mediator tentu akan menjelaskan apa itu pengertian dari mediasi agar para saudara tidak salah mengartikan, dan tentu juga saudara tentu bisa memahami. Nah, jadi mediasi itu merupakan proses perundingan secara sukarela yang dimana saya di sini sebagai pihak ketiga, sekali lagi saya tekankan, dan saya sifatnya netral. Nah, saya tidak mempunyai kewenangan untuk memutus atau untuk menyelesaikan. Jadi semua keputusan itu di tangan para saudara sekalian. Nah, apakah bisa dipahami, Bapak Zaki, Bapak Galih, Bapak Najib? Nah, terima kasih. Baik, kalau para saudara, Bapak Galih, Bapak Zaki, dan Bapak Galih sudah memahami, selanjutnya saya juga akan menjelaskan istilah kaukus, karena di dalam mediasi ini kita ada proses kaukus. Nah, kaukus sendiri merupakan pertemuan terpisah antara saya sebagai mediator dengan salah satu saudara secara empat mata tanpa dihadiri oleh pihak lain. Nah, kaukus ini penting. Kenapa kaukus ini penting? Biar saudara-saudara sekalian dalam menyampaikan hal yang mungkin belum nyaman disampaikan secara terbuka di forum ini, apapun yang disampaikan dalam kaukus tentu akan saya jaga kerahasiaan, kecuali para saudara mengizinkan saya menyampaikan kepada pihak lain. Jadi nanti itu ada sesi berbicara sendiri-sendiri ya Pak? Betul, betul sekali Pak Najib. Itu akan kita laksanakan pada sesi kedua. Berkaitan dengan itu, seluruh proses mediasi juga tunduk pada asas kerahasiaan. Nah, artinya segala sesuatu yang dibicarakan di dalam ruang mediasi, baik dalam pertemuan bersama maupun kaukus, tidak boleh dibuka kepada pihak luar dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari perkara ini berlanjut ke persidangan. Nah, tujuannya agar Bapak Galih, Bapak Zaki, dan Bapak Najib dapat berbicara secara terbuka dan jujur tanpa ada rasa khawatir. Seperti itu. Baik Pak, cukup jelas. Mengenai jadwalnya ini, proses mediasi ini akan dilakukan beberapa kali tahapan Pak. Oh, pertanyaan yang bagus Bapak Galih. Jadi berdasarkan kompleksitas perkara ini, saya mengusulkan 4 kali pertemuan, yang dimana hari ini Rabu 29 Mei 2026 itu merupakan sesi pembukaan. Kemudian sesi kedua berupa kaukus yang akan kita laksanakan di Rabu 5 Juli 2026. Dan sesi ketiga itu berupa perundingan bersama untuk merumuskan opsi penyelesaian, dan ini akan dilaksanakan pada Rabu 12 Juni 2026. Dan sesi terakhir merupakan sesi keempat, yaitu finalisasi kesepakatan serta penandatanganan akta perdamaian, direncanakan pada Rabu 19 Juni 2026. Nah, apakah jadwal ini bisa disepakati oleh saudara-saudara sekalian, Bapak Najib, Bapak Zaki, dan Bapak Galih? Saya rasa saya bisa mengatur jadwal dari Jakarta
dan saya rasa ini tidak masalah. Bagaimana dengan Bapak Najib? Saya juga bisa Pak, karena kebetulan saya sekarang ada di Magelang. Bapak Gali bagaimana? Saya setuju Pak, saya akan menyesuaikan dari Yogyakarta. Baik, terima kasih atas responnya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu menyampaikan beberapa tata tertib mediasi yang perlu kita sepakati bersama-sama. Yaitu yang pertama, tidak saling menginterupsi ketika salah satu pihak sedang berbicara. Oke, yang kedua, tidak boleh menyerang pribadi atau membawa persoalan lama di luar objek sengketa. Ketiga, tentu saling menghormati dan menjaga sopan santun, mengingat para saudara adalah kakak beradik yang dimana kandung. Nah, apakah Bapak Najib, Bapak Zaki, dan Bapak Gali menyetujui tata tertib tersebut? Setuju sama. Baik, terima kasih atas kesepakatan ini. Dengan disetujuinya tata tertib tersebut, mari kita lanjutkan ke pembahasan pokok permasalahan. Untuk memulai sesi hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara sekalian secara bergantian untuk menyampaikan duduk perkara dan juga sudut pandang masing-masing pihak. Dan saya akan mulai dari Pak Zaki selaku anak sulung. Silakan. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Mediator. Sebelum kita masuk ke permasalahan, saya ingin menjelaskan sedikit terkait kasus perkara ini. Yang pertama itu, ayah kami meninggal Mei tahun yang lalu, dan saya sebagai anak tertua, saya ingin warisan ini dibagi sesuai hukum waris yang ada di Indonesia, yaitu adil dan semuanya sama rata. Tetapi yang saya khawatirkan itu sebenarnya adalah hubungan kami sebagai saudara, Pak. Sejak April lalu, setelah pertengkaran di kedua keluarga, kami hampir tidak lagi saling menyapa, dan kami mulai pada hari itu selalu bertengkar. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran saya pada kasus tadi. Baik, terima kasih Bapak Zaki. Jadi di sini saya menjalankan dua hal yang penting ya dari Bapak Zaki. Yang pertama adalah keadilan dalam pembagian, dan kedua itu Bapak Zaki ini ingin agar hubungan keluarganya itu tetap utuh dan silaturahmi tetap berjalan. Betul, Pak. Sekarang saya persilakan untuk Bapak Najib untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Mediator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi mungkin saya akan bercerita sewaktu almarhum Bapak masih hidup. Jadi saya itu yang selama ini merawat ayah sewaktu sakit dari tahun 2022 dan sampai beliau meninggal. Dan waktu itu saya mengeluarkan biaya Bapak. Jadi biaya untuk pengobatan bapak saya sekitar 40 juta, dan di situ saya juga tinggal di rumah itu sampai sekarang. Dan selain itu saya tidak menolak bagi warisan Pak, tetapi saya berat sekali kalau rumah itu harus dijual, karena di situ ada kenangan saya dengan orang tua, dan saya juga merasa pengorbanan saya selama merawat ayah semestinya dapat diperhitungkan kembali Pak. Baik, terima kasih Bapak Najib. Jadi apa yang telah disampaikan pengakuan atas pengorbanan ya dalam merawat almarhum, kemudian penggantian biaya perawatan, dan keinginan mempertahankan tempat tinggal. Selanjutnya untuk Bapak Gali, saya persilakan untuk menyampaikan. Terima kasih Pak. Untuk saya sendiri ini beda. Jadi posisi saya ini sebenarnya butuh dana cepat, dan saya mengusulkan rumah warisan ini untuk dijual dan dibagi sama rata. Kemudian saya tidak bermaksud tidak sayang dengan keluarga, dikarenakan saya di sini betul-betul memerlukan likuidasi cepat untuk usaha saya Pak. Begitu Pak. Baik, terima kasih Bapak Gali. Jadi saya catat kebutuhan Bapak akan besaran dana secara cepat ya untuk modal usaha. Baik, dari apa yang telah disampaikan kepada ketiga pihak, saya di sini merangkum 3 pokok permasalahan yang perlu kita bahas dalam mediasi ini. Pertama adalah status dan masa depan rumah objek sengketa. Yang kedua, pengakuan dan perhitungan biaya perawatan almarhum sebesar 45 juta yang telah dikeluarkan oleh Bapak Najib.
Dan yang ketiga adalah skema pembagian harta warisan secara keseluruhan termasuk tabungan almarhum di Bank BNI sebesar 60 juta. Dan apakah ada pokok masalah lain yang ingin ditambahkan? Bagaimana para pihak? Menurut saya sudah lengkap Pak, dan saya setuju. Bagaimana dengan Bapak Najib? Itu saya rasa sudah mewakili semua. Bagaimana dengan Bapak Gali? Setuju Pak, 3 poin ini itu paling utama. Baik, terima kasih Bapak Najib atas kesediaannya di dalam forum ini, di dalam aukus yang pada minggu kemarin sudah saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya ingin mendalami apa yang sesungguhnya paling penting bagi Bapak Najib dalam penyelesaian sengketa ini. Silakan untuk Bapak Najib bisa sampaikan. Jadi gini Pak, jujur saya sendiri itu merasa bahwasanya selama ini saya yang paling banyak berkorban Pak, mulai dari biaya pengobatan, antar jemput Bapak ke rumah sakit, terus merawat Bapak, terus saya menggunakan dana pribadi sebesar 45 juta. Kan tapi di sisi lain saya juga tidak ingin dianggap serakah Pak oleh kedua saudara saya. Semisal rumah ini saya keberatan untuk dijual, karena rumah ini bukan cuma soal harga, akan tetapi disitulah terdapat banyak kenangan antara saya dan keluarga saya, terutama dengan Pak saya sendiri Pak. Begitu. Baik Bapak Najib, saya bisa merasakan hal itu. Ada dua kepentingan utama dari Bapak. Yang pertama adalah pengakuan atas pengorbanan Bapak selama merawat almarhum, dan kedua kepastian tempat tinggal karena nilai emosional rumah tersebut bagi Bapak. Nah, apakah nilai finansial rumah itu sendiri menjadi prioritas utama dari Bapak Najib atau sebenarnya menjadi nomor dua? Sebenarnya tidak prioritas utama Pak. Kalau saya bisa tetap tinggal di rumah itu dan pengorbanan saya diakui, saya sebenarnya bisa berunding soal hal tersebut. Baik, andaikan ada skema di mana Bapak Najib itu dapat memiliki rumah tersebut secara penuh dengan kewajiban membayar bagian kakak dan adik Bapak secara bertahap dalam beberapa tahun. Nah, apakah itu sesuatu yang secara prinsip dapat Bapak pertimbangkan? Nah, justru hal tersebut yang saya harapkan Pak. Tapi saya perlu waktu karena gaji saya sebagai guru tidak begitu besar. Kalau dicicil bertahun, saya rasa saya sanggup untuk membayarnya Pak. Baik, saya catat satu hal lagi Bapak, apakah Bapak bersedia biaya perawatan sebesar 45 juta itu diperhitungkan sebagai pengurangan harta warisan bersama, bukan ditagikan secara terpisah pada Bapak Zaki dan juga Bapak Gali secara pribadi? Untuk itu saya setuju Pak. Yang penting itu diakui dan dihitung, bukan hilang begitu saja seolah-olah saya tidak pernah melakukan atau mengeluarkan apa-apa Pak. Baik, terima kasih Bapak Najib atas keterbukaan ini. Tentu ini akan sangat membantu bagi saya di dalam proses selanjutnya. Terima kasih, semoga sehat selalu Bapak. Bapak, terima kasih ya Pak. Terima kasih Bapak Gali atas kesediaan di dalam forum ini. Apakah hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Saya ingin menjelaskan kembali di dalam sesi sebelumnya dan sudah saya sampaikan apa itu forum kaukus. Nah, tentu Bapak Gali sudah memahami. Nah, jadi di dalam forum ini saya sebagai mediator ingin memahami lebih jauh kebutuhan Bapak Gali di balik usulan penjualan rumah tersebut. Bagaimana? Baik Pak, terima kasih. Jadi begini Pak, saya sudah memikirkan untuk memiliki rencana membuat usaha itu sejak awal tahun, dan saya butuh modal usaha ini dalam waktu dekat. Karena ini saya mengusulkan agar rumah warisan ini dijual supaya cepat cair. Tapi saya juga sadar karena kakak saya Najib sudah
menghabiskan waktu tenaga untuk mengurusi ayah saya tidak bermaksud untuk mengabaikannya, tapi saya sebenarnya tidak masalah jika rumah itu tidak dijual dan dibeli oleh pihak lain. Saya juga setuju jika rumah itu dijual dan dibeli oleh keluarga kita sendiri. Kemudian jadi saya intinya, asal bagian saya ini bisa saya dapatkan secepatnya, tidak harus menunggu terlalu lama, saya setuju dengan solusi apapun. Baik, terima kasih Bapak Gali. Jika saya rangkum, kepentingan utama dari Bapak Gali sebenarnya bukan mutlak pada penjualan rumah itu sendiri, melainkan pada likuiditas, ya, yaitu kepastian bahwa bagian waris dari Bapak Gali dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu yang wajar. Apakah demikian? Betul sekali, Pak. Nah, baik. Seandainya Bapak Najib bersedia mengambil alih rumah tersebut dan membayar bagian Bapak Gali secara bertahap, dengan sebagian diantaranya dibayar lebih cepat, misalnya menggunakan tabungan almarhum di BNI sebagai uang muka, apakah itu sesuatu yang dapat Bapak Gali pertimbangkan? Itu bisa jadi solusi, Pak. Namun asal ada kepastian jadwal pembayaran bertahap supaya saya tidak menunggu tanpa kepastian, karena saya butuh modal usaha yang cepat dan ada target sesuai waktunya. Baik, saya catat kebutuhan Bapak Gali akan kepastian jadwal dan jaminan pembayaran ini akan menjadi salah satu unsur paling penting dalam opsi penyelesaian yang akan kita rumuskan bersama pada sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Gali atas waktunya. Semoga Bapak Gali selalu sehat. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, Bapak Najib, Bapak Zaki, dan Bapak Gali. Terima kasih telah hadir kembali dari hasil kaukus minggu lalu. Dengan izin saudara sekalian, saya dapat menyampaikan bahwa kita semua sebenarnya memiliki kepentingan yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Pak Zaki mengutamakan keadilan dan keutuhan keluarga, sedangkan Bapak Najib mengutamakan pengakuan atas pengorbanan dan kepastian tempat tinggal. Sedangkan Bapak Gali mengutamakan kepentingan pencairan dana dalam waktu yang wajar untuk modal usaha. Nah, apakah rangkuman ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh saudara-saudara sekalian? Sesuai, Pak. Baik, sekarang mari kita bersama-sama memikirkan kemungkinan penyelesaian yang dapat mengakomodasi ketiga kepentingan tersebut sekaligus. Tidak ada usulan yang salah pada tahap ini, jadi mari kita kumpulkan dahulu semua kemungkinan sebelum kita mulai. Bagaimana? Mungkin Pak, saya ada usulan. Jadi bagaimana semisal saya yang mengambil alih rumah tersebut dan saya bayar bagian Kak Andi dan juga Chandra secara bertahap, Pak. Oh, baik, itu opsi pertama. Skema pengambil alihan, buyout. Begitu, Bapak Najib. Nah, apakah ada usulan lain? Benar, Pak. Kalau memang Kak Najib ini benar untuk mengambil alih rumah itu, saya ada saran untuk tabungan ayah sebesar 60 juta. Itu bisa jadi seperti bagian awal buat saya, kemudian cicilan setelahnya bisa dicicil secara bertahap. Baik, itu menjadi bagian dari skema pertama atau berdiri sebagai opsi tersendiri. Pencairan sebagai tabungan itu sebagai uang muka. Apakah ada usulan lain, Pak Andi? Saya sebenarnya cukup terbuka. Kalau rumah tetap disewakan ke Mas Najib sampai kondisi keuangannya cukup untuk beli penuh. Atau kalau memang dijual, ya jangan buru-buru. Cari harga terbaik dulu biar semua pihak untung. Baik, saya catat dua usulan tambahan. Jadi mengenai skema sewa atau kompensasi dalam menempati dan juga skema penjualan terkendali dengan jangka waktu tertentu. Apakah ada usulan lain sebelum kita masuk ke tahap penilaian? Saya rasa itu cukup mewakili, Pak. Saya rasa cukup sudah. Oke,
Baik, jadi sejauh ini terkumpul 4 opsi. Pertama adalah buyout oleh Bapak Najib dengan pembayaran bertahap. Kedua, skema sewa atau kompensasi menempati. Ketiga, pencairan sebagai tabungan almarhum sebagai uang muka bagi Bapak Galih. Dan keempat, penjualan terkendali dalam jangka waktu tertentu oleh Bapak Zaki. Nah, selanjutnya mari kita analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi. Mari saja kita mulai dari opsi pertama, buyout oleh Bapak Najib. Nah, Bapak Najib, secara realistis, apakah Bapak sanggup membayar bagian kakak dan adik Bapak dan dalam jangka waktu berapa lama kira-kira? Jadi kalau misal totalnya sekitar 600 juta untuk dua bagian, saya rasa saya tidak sanggup bayar langsung Pak. Akan tapi kalau misal pembayaran itu dilakukan secara cicilan dalam waktu 4 sampai 5 tahun dengan angsuran tahunan, insya Allah saya bisa membayar itu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Baik, ini catatan penting mengenai jangka waktu realistis. Kemudian Bapak Zaki dan Bapak Galih, bagaimana pendapat Bapak mengenai jangka waktu 4 tahun untuk pelunasan ini? Silakan Bapak Zaki. Buat saya tidak masalah Pak. Yang penting adil dan sesuai porsinya, karena saya juga tidak terlalu butuh dana mendesak. Nah, bagaimana dengan Bapak Galih? Kalau untuk 4 tahun itu terlalu lama bagi saya Pak. Jadi kalau sebagian cair dari awal dari tabungan ayah sebesar 60 juta ini saya bisa terima, dan untuk sisanya bisa dicicil Pak, karena 60 juta itu untuk modal usaha saya. Baik, ini mengarah pada penggabungan opsi pertama dan opsi ketiga, yaitu buyout oleh Bapak Najib dengan tabungan almarhum sebesar 60 juta diberikan terlebih dahulu kepada Bapak Galih sebagai uang muka, sehingga sisa kewajiban dari Bapak Najib kepada Bapak Galih berkurang. Nah, bagaimana dengan opsi kedua, yaitu sewa menyewa? Apakah opsi ini masih relevan mengingat opsi buyout tampak lebih disukai? Bagaimana? Menurut saya opsi sewa ini kurang Pak, karena kurang memberi kepastian, dimana saya lebih suka ada kejelasan hak milik dari awal. Saya setuju dengan Mas Gali, soalnya dalam proses sewa menyewa itu tidak pasti. Mending dengan opsi buyout aja, jadi ada kepastian untuk kita semua. Baik, tampaknya opsi buyout oleh Bapak Najib dikombinasikan dengan pencairan tabungan almarhum sebagai uang muka bagi Bapak Galih ya, menjadi opsi yang paling realistis dan disepakati arahnya oleh ketiga pihak. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin memastikan satu hal penting. Bagaimana dengan biaya perawatan almarhum sebesar 45 juta yang telah dikeluarkan oleh Bapak Najib? Nah, apakah Bapak Zaki dan Bapak Galih sepakat hal tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan harta warisan bersama sebelum dibagi 3? Saya setuju. Soalnya itu emang wajar buat Mas Najib, karena Mas Najib ini yang merawat ayah kandung. Saya juga setuju Pak, karena itu hal yang bisa kita bayar tentang kebaikan yang telah diberikan oleh kakak saya Najib. Baik, terima kasih. Dengan disepakatinya prinsip ini, mari kita hitung bersama harta warisan bersih yang akan dibagi. Jadi di sini saya telah menuliskan perhitungannya. Nilai rumah sebesar 900 juta ditambah tabungan 60 juta dikurangi biaya perawatan sebesar 45 juta, sehingga harta warisan bersih menjadi 915 juta rupiah. Jika dibagi rata 3 bagian sesuai dengan musyawarah berdasarkan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing ahli waris memperoleh 305 juta. Apakah perhitungan ini dapat disetujui oleh Bapak Najib, Bapak Zaki, dan Bapak Galih? Setuju Pak. Baik, saya setuju karena dilihat dari perhitungannya sangat. Oke.
Baik, sekarang mari kita rundingkan rincian pelaksanaannya Bapak Najib dari total kewajiban Bapak sebesar 305 juta kepada Bapak Zaki dan 305 juta kepada Bapak Galih, dikurangi 60 juta tabungan almarhum yang akan diberikan lebih dahulu kepada Bapak Galih, sehingga sisa kewajiban dari Bapak Najib kepada Bapak Galih menjadi 245 juta. Dalam berapa tahun Bapak Najib itu sanggup melunasi keseluruhannya? Saya usulkan 4 tahun Pak, dengan cicilan tahunan supaya saya bisa mengatur dari gaji dan sedikit demi Baik, izinkan saya membacakan butir-butir kesepakatan yang telah kita rumuskan bersama. Mohon Bapak Najib, Bapak Zaki dan Bapak Galih bisa menyimak dengan seksama dan silakan menyampaikan keberatan apabila ada bagian yang belum sesuai. Yang pertama, para pihak mengakui bahwa harta warisan peninggalan almarhum Bapak Sudarmaji Setiawan terdiri atas rumah SHM nomor 457 Garing Magelang senilai 900 juta dan tabungan pada Bank BNI cabang Magelang senilai 60 juta. Kedua, biaya perawatan dan pengobatan almarhum yang telah dikeluarkan oleh Bapak Najib Aljad sebesar 45 juta diakui sebagai utang harta warisan yang diperhitungkan lebih dahulu sehingga harta warisan bersih menjadi 915 juta rupiah. Ketiga, harta warisan bersih tersebut dibagi sama rata di antara ketiga ahli waris sehingga bagian masing-masing adalah 305 juta rupiah. Keempat, para pihak memilih skema pengambil alihan rumah oleh Bapak Najib. Kemudian Bapak Najib akan mengambil alih kepemilikan penuh atas rumah tersebut dan mendaftarkan balik nama paling lambat 60 hari kerja sejak akta ini ditandatangani. Sebagai kompensasi, Bapak Najib wajib membayar uang sebesar 305 juta kepada Bapak Zaki dan 305 juta kepada Bapak Galih. Kelima, tabungan almarhum sebesar 60 juta dicairkan dan diserahkan seluruhnya kepada Bapak Galih sebagai uang muka atas bagian warisnya, sehingga sisa kewajiban Bapak Najib kepada Bapak Galih menjadi 245 juta rupiah. Biaya perawatan sebesar 45 juta dianggap lunas melalui pengurangan harta warisan pada butir kedua, sehingga Bapak Najib tidak lagi berhak menagihnya secara terpisah. Keenam, kewajiban pembayaran Bapak Najib dilaksanakan dalam 4 kali angsuran tahunan kepada Bapak Zaki sebesar 76 juta 250 ribu rupiah per tahun dan kepada Bapak Galih sebesar 61 juta 250 ribu per tahun terhitung mulai tahun 2026 hingga tahun 2029, paling lambat setiap tanggal 19 Juni. Ketujuh, sebagai jaminan pelaksanaan pembayaran, sertifikat rumah akan dititipkan pada notaris yang telah disepakati bersama dan baru diserahkan kepada Bapak Najib setelah seluruh kewajiban dinyatakan lunas. Kedelapan, sejak akta ini ditandatangani, Bapak Najib berhak menempati dan mengelola rumah tersebut. Bapak Zaki dan Bapak Galih tidak akan menghalangi hal tersebut. Kesembilan, dengan ditandatangani akta ini, para pihak saling melepaskan segala tuntutan terkait harta warisan almarhum dan tidak akan mengajukan gugatan lebih lanjut sepanjang menyangkut objek yang telah diselesaikan. Kesepuluh, apabila Bapak Najib lalai membayar selama 2 bulan berturut-turut sejak jatuh tempo, Bapak Zaki dan atau Bapak Galih berhak mengajukan permohonan eksekusi akta ini kepada Pengadilan Agama Magelang tanpa perlu somasi tambahan. Itulah keseluruhan butir kesepakatan yang telah kita rumuskan bersama. Apakah ada yang ingin Bapak Zaki sampaikan sebelum kita lanjutkan ke penandatanganan? Tidak ada yang ingin saya sampaikan. Saya setuju sepenuhnya dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Mediator sudah membantu kami untuk menemukan jalan tengah pada kasus kali. Bagaimana dengan Bapak Najib? Saya setuju Pak, alhamdulillah saya sangat bersyukur karena saya tetap bisa tinggal di rumah itu dan pengorbanan saya diakui. Terima kasih sekali lagi pada Bapak yang telah bersedia mengawal mediasi pada hari ini. Bagaimana dengan Bapak Galih? Saya setuju Pak, dengan uang muka dari tabungan almarhum ayah sebesar 60 juta itu bisa sebagai modal awal usaha saya bisa jalan, dan kemudian saya berterima kasih pada Pak Mediator yang telah membantu perundingan kali ini. Juga saya ucapkan terima kasih pada Kak Najib dan Kak Zaki telah bisa berunding secara baik-baik.
saja Pak. Alhamdulillah atas nama mediasi ini saya turut bersyukur Bapak Kaji, Bapak Zaki dan Bapak Gali dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai, adil dan yang terpenting tanpa merusak hubungan persaudaraan. Selanjutnya mari kita bubuhkan tanda tangan pada akta perdamaian yang dibuat 5 rangkap, masing-masing satu untuk Bapak Zaki, kemudian untuk Bapak Najib, dan yang terakhir untuk Bapak Chandra. Nah, satu untuk saya sebagai mediator dan satu untuk didaftarkan oleh Pengadilan Agama Magelang guna dikuatkan dengan putusan perdamaian. Silakan Bapak Najib bisa bertanda tangan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Untuk Bapak Gali, untuk Bapak Zaki, silakan. Baik, saya terima. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Najib, Bapak Zaki dan Bapak Galih. Kita ini telah diselesaikan dengan cara yang bermartabat dan yang terpenting hubungan persaudaraan dari Bapak Najib, Bapak Zaki dan Bapak Galih tetap terjaga. Semoga silaturahmi keluarga Bapak Sudarmaji Setiawan senantiasa terjalin erat. Maka dari itu saya sebagai mediator mohon maaf apabila selama mendampingi para saudara masih banyak kesalahan dalam pengucapan apapun yang laku. Semoga Bapak Najib, Bapak Zaki dan Bapak Gali selalu sehat selalu dimudahkan dalam urusannya dan semoga sukses dan dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Najib, Bapak Gali, Bapak Zaki.